Majulah sepak bola Indonesia. Presiden Konfederasi Persatuan Sepak Bola Dunia atau FIFA Gianni Infantino bertemu dengan Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto di Paris, Prancis. Saya mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo bahwa ia dapat mengandalkan FIFA untuk membantu Indonesia memenuhi potensi sepak bola yang sangat besar dan saya berharap dapat bekerja sama dengannya di masa depan, ujar Gianni. Kesetiaan Sintayong terhadap Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, membuat pengakuan mengejutkan. Ia mengaku sering dirayu klub-klub K-League alias Liga Korea Selatan untuk menjadi pelatih di sana. Namun, Sintayong mengatakan menolak semua tawaran tersebut. Dia punya alasan khusus memilih tetap bertahan mengarsiteki Timnas Indonesia. Sejujurnya, saya mendapat tawaran tak terhitung dari K-League. Tetapi, saya merasa akan sayang sekali jika harus melepaskan tim yang sedang saya bangun di Indonesia, kata Sintayong kepada media Korea Selatan, Chosun, Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Kami baru saja lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi pindah ke tempat lain tidak masuk akal. Bisa dibilang, saya sudah dievaluasi oleh Timnas Indonesia. Saya pikir harus menghasilkan buah pada suatu saat nanti, imbuhnya. Harus siap mental. Timnas China bersiap menyambut putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di fase ini China bakal menghadapi tim-tim top, termasuk Timnas Indonesia. Selain China dan Timnas Indonesia, Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga diisi oleh tim langganan Piala Dunia seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia serta satu tim kuda hitam lainnya, Bahrain. Seperti pertandingan terakhir melawan Korea Selatan, para pemain saat itu berada di lapangan dengan memperlihatkan semangat, keberanian, dan berjuang keras, ujar Branko Ivankovic seperti dikutip dari Sportscena, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Saya berharap tim kami bisa menunjukkan keinginannya untuk menang di lapangan dan tidak demam panggung melawan siapapun, lanjutnya. Kami bisa balas dendam. Media Vietnam tak mau ketinggalan mengomentari keputusan Timnas Indonesia untuk menurunkan tim muda di Piala AFF 2024. Hal ini disebut menguntungkan para pesaing Indonesia, termasuk Timnas Vietnam. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI, Sumarji sudah memastikan bahwa Sintayong akan tetap menjadi pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Namun, para pemain yang akan dibawa ke ajang ini bakal mayoritas berusia muda. Karena itu, trofi juara Piala AFF 2024 pun bukan menjadi target. Nathan Chuaon yakin Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sedang berupaya untuk membuka jalan lolos ke Piala Dunia 2026. Lewat format baru, bek Nathan Chuaon yakin skuad Garuda punya peluang berlaga di putaran final Piala Dunia 2026. Indonesia telah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada fase ini, Indonesia akan berjumpa lawan berat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain. Untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus menjadi juara grup C atau minimal sebagai runner-up. Selain itu, dengan meraih posisi ketiga dan empat, Indonesia juga masih punya kans lolos ke Piala Dunia 2026 lewat putaran keempat. Masing-masing juara grup putaran keempat berhak dengan tempat dalam putaran final Piala Dunia 2026. Sementara runner-up grup A dan B akan diadu di putaran kelima. Pemenang putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal diberikan lot ke playoff antar konfederasi Piala Dunia 2026 bersama wakil Afrika, Amerika Selatan, Oceania, dan Amerika Utara. Penambahan jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara dan Asia yang dijatah 8,5 membuat Nathan Chuaon menilai kesempatan bermain di Piala Dunia 2026 menjadi logis. Dengan